Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, adik-adik mahasiswa sekalian? Semoga saat ini kita dilimpahkan kesehatan dan selalu mendapatkan keberkahan untuk dilancarkan aktivitasnya pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai dasar-dasar perencanaan dan rekayasa transportasi. Tujuan dari perkuliahan kita adalah agar mahasiswa mampu memahami dan mengetahui dasar-dasar dari perencanaan dan rekayasa transportasi yang terdiri dari latar belakang perencanaan transportasi, pemodelan dan peranannya, ciri permasalahan transportasi, pemilihan pendekatan model transportasi, faktor dalam pemodelan transportasi, ciri dasar perencanaan transportasi sebagai bentuk campur tangan manusia. Nah, kita ingat kembali bahwa di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang faktor-faktor dalam operasi transportasi, di mana jika ada suatu permasalahan yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita bisa mengukurnya dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Seperti contohnya, jika di sekitar kita ada masalah kemacetan lalu lintas, maka diukur dengan derajat kejenuhan atau tingkat pelayanan, yaitu berapa jumlah volume atau arus lalu lintas yang melewati daerah tersebut dibagi dengan kapasitas jalannya. Atau misalnya jika ada angkutan umum yang tidak banyak penumpangnya, mungkin kita akan melakukan survei terhadap tingkat kenyamanan, keamanan, keluasan, aksesibilitas, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mengetahui kondisi real existing permasalahan yang ada di lapangan. Setelah itu, kita beranjak pada perencanaan dan rekayasa transportasi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, permasalahan transportasi seperti yang kita ketahui adalah kemacetan, polusi udara, polusi suara, kecelakaan, tundaan, dan urbanisasi yang merupakan permasalahan pokok dalam transportasi. Di negara-negara maju, transportasi itu sudah sangat berkembang, disokong dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai elektronika, peralatan komputer, sehingga di sana banyak sekali sistem-sistem transportasi cerdas yang semakin berkembang. Baik itu dari sisi sistem transportasinya, dari sistem pergerakannya, maupun dari peramalan kebutuhan transportasinya. Nah, ini memang sedang banyak dikembangkan di dunia mengenai kendaraan otonom ya, atau autonomous vehicle. Kalau kita mengembangkan infrastruktur dari autonomous vehicle atau kendaraan otonom sebagai bentuk dari perkembangan pengetahuan tentang sistem transportasi cerdas. Kemudian bagaimana dengan proses perencanaan itu sendiri? Proses perencanaan transportasi di sini melibatkan proses pengambilan keputusan atau kebijakan, di mana transportasi ini biasanya adalah menyangkut publik dan halayak luas, sehingga di sini dilakukan suatu pengambilan keputusan atau kebijakan demi kepentingan bersama. Nah, bagaimana kita menyederhanakan permasalahan kepada bentuk perencanaan? Di sini penyederhanaan permasalahan dari suatu realita dilakukan dengan pemodelan fisik maupun peta dan diagram, yaitu dari analisis data kita bentuk peta, diagram yaitu dalam bentuk grafis, kemudian bisa juga dalam bentuk model statika maupun matematika. Pemodelan bisa memberikan penjelasan, pengertian, maupun peramalan. Kemudian di bidang rekayasa transportasi, kita juga biasa menggunakan model grafis, yaitu gambar, grafik, dan lain sebagainya, dan juga model matematis, yaitu persamaan matematika untuk peramalan. Bagaimana dengan ciri-ciri permasalahan transportasi? Ya, suatu permasalahan transportasi itu biasanya muncul jika di situ ada peningkatan arus lalu lintas, sehingga di situ akan menghasilkan kemacetan, tundaan, mungkin kemacetan dan permasalahan lingkungan lainnya, misalnya diakibatkan oleh polusi. Kemudian adanya pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan mobilitas masyarakat yang meningkat.
adanya kekurangan investasi di suatu sistem jaringan, maka prasarana transportasi dapat tidak dapat ditingkatkan atau buruk ya, karena tidak punya dana untuk mengembangkan prasarana transportasi, sehingga bisa rawan macet, bisa tidak dapat, misalnya halte rusak, tidak dapat diperbaiki, itu akan menimbulkan suatu chaos di bidang transportasi. Kemudian ada sistem prasarana transportasi yang terbatas dan tidak berfungsi secara efisien seperti halte tadi, terminal juga dapat menimbulkan permasalahan transportasi di mana demand-nya akan semakin menurun. Ciri-ciri kebutuhan transportasi antara lain adalah transportasi itu sebenarnya dibutuhkan, bersifatnya kualitatif ya. Biasanya kita membutuhkan sarana transportasi maupun prasarana itu kita melihat dari kualitasnya. Pelayanan transportasi bisa tidak berguna jika tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita dalam melakukan perencanaan itu harus tahu kondisi realnya, existingnya, sehingga kita melakukan pengembangan layanan transportasi itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi transportasi ada menjawab kebutuhan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendekatan analisis adalah yang pertama, pemilihan pendekatan model dengan pengambilan keputusan, persyaratan ketepatan, tersedianya data yang dibutuhkan, kemutakhiran pemodelan, sumber daya yang tersedia, persyaratan proses data, dan tingkat kemampuan perencana dan peneliti. Jadi dalam melakukan rekayasa atau perencanaan untuk mengembangkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan transportasi dengan pendekatan pemodelan, ada 7 hal ini yang perlu diperhatikan ya. Bagaimana sumber dayanya ya, kalau mau surveyornya yang tersedia berapa, kemudian datanya apa saja, ini harus margin of error-nya berapa, persyaratan ketepatannya berapa. Oh, margin of error-nya 5%, berarti data yang dibutuhkan akan lebih banyak. Margin of error-nya 10%, maka data yang dibutuhkan mungkin akan lebih sedikit. Kemudian, faktor dalam pemodelan transportasi adalah tentang spesifikasinya, struktur pemodelan, bentuk fungsional, dan spesifikasi peubah. Nah, untuk perencanaan transportasi di sini biasanya melibatkan multimoda. Jadi, kajian perencanaan transportasi bisa melibatkan lebih dari satu moda. Multidisiplin melibatkan banyak disiplin keilmuan, misalnya pada pembahasan mengenai traffic behavior analysis atau analisis perilaku perjalanan. Di sini biasanya melibatkan dari sisi psikologis juga, karena kita menghitungnya berdasarkan perilaku. Multisektoral melibatkan banyak pihak. Misalnya dalam kita membangun prasarana transportasi jalan, di situ ada Departemen Pekerjaan Umum, ada Departemen Perhubungan, jadi multisektoral. Ada juga misalnya kita membutuhkan saran dari Kementerian Keuangan, misalnya seperti itu. Multi masalah, permasalahan yang dihadapi ini bisa beragam atau luas, ya, sangat kompleks. Misalnya kita mengatasi kemacetan dengan mengubah tata guna lahan misalnya. Nah, ini akan menjadi permasalahan yang sangat beragam, tapi bisa kita tinjau dalam jangka panjang misalnya, karena sangat kompleks misalnya seperti itu. Nah, bagaimana manusia itu bisa memberikan campur tangan dalam perbaikan sistem transportasi? Yang pertama adalah dengan menggunakan atau mengubah teknologi transportasinya. Yang kedua dengan mengubah teknologi informasinya. Yang ketiga dengan mengubah ciri kendaraannya. Yang keempat dengan mengubah ciri ruas jalannya. Yang kelima dengan mengubah konfigurasi jaringan transportasinya. Yang keenam mengubah kebijakan operasional dan organisasi. Yang ketujuh adalah mengubah kebijakan kelembagaan. Yang kedelapan mengubah perilaku perjalanan. Yang ke-9 adalah dengan mengubah pilihan kegiatan. Contoh,
di sini dengan mengubah teknologi informasi. Misalnya kita melengkapi halte-halte angkutan umum dengan informasi kedatangan angkutan. Nah, ini akan memberikan kepastian kepada penumpang dalam memperoleh angkutan umum. Jadi kita tidak lagi misalnya harus menunggu berjam-jam, tapi kita tahu dan kita memperoleh kepastian tentang kedatangan angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, pihak yang terlibat dalam perencanaan transportasi itu apa saja? Yang ada juga ada yaitu penyelenggara kajian yang punya proyeknya. Yang kedua adalah profesional atau pakar, itu yang mengerjakannya. Kemudian masyarakat, yaitu yang biasanya dari sumber data maupun nanti sebagai objek yang menerima dampak dari perencanaan transportasi yang kita lakukan. Dalam kajian yang cukup besar, bisa juga dibentuk komite, antara lain komite eksekutif, pengarah teknis, dan perwakilan masyarakat. Nah, demikian sekilas tentang dasar-dasar dalam kita merencanakan suatu sistem transportasi ya. Kita bicara masalah model yang bisa digunakan dalam perencanaan transportasi, kemudian ciri-ciri permasalahan transportasi, bagaimana kita memilih pendekatan model atau pendekatan pemecahan permasalahan atau perencanaan, kemudian kita bisa melakukan campur tangan di bagian apa saja, itu tadi sudah kita pelajari. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.